Jadi in juga nafi, artinya apa? Tiada. Antum, tiadalah kalian illa takdzibun, kecuali kalian berdusta, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi Isa. Kami tidak percaya kalian. Kalian ini cuma manusia biasa. Tuhan yang Maha Pengasih itu tidak menurunkan apa-apa kepada manusia. Ini sama apa yang diucapkan oleh penduduk Antakya itu dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak percaya pada Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Apalagi menurut mereka Muhammad itu nggak pantas jadi utusan Allah. Yang lebih pantas itu kami. Kenapa? Karena menurut mereka itu lebih tinggi status sosialnya daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu tidak pantas dipilih oleh Tuhan sebagai utusannya. Karena dari kecil menurut mereka Nabi Muhammad itu sudah sengsara. Kan baru berusia 2 bulan di dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Ketika dia lahir tidak disusui oleh ibunya, disusui oleh pertama siapa yang menyusui Rasulullah SAW? Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa itu? Budaknya siapa? Budaknya Abu Lahab, pamannya Nabi itu, yang nanti menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Disusui oleh budak itu pertama kali yang menjadi perempuan yang menyusuinya. Kemudian setelah itu disusui oleh Halimah Sa'diyah, orang miskin yang tinggal di Repuk itu, perempuan miskin yang tinggal di daerah pedalaman. Dia, suaminya, anak-anaknya itu orang miskin, kerjanya cuma mengembalakan kambing dan menawarkan jasa untuk menyusui anak-anak yang tidak dapat air susu dari ibunya. Dari kecil dia sudah sengsara, kemudian di masa remajanya juga seperti itu. Ketika dewasa dia menikah dengan janda katanya. Jadi orang susah seperti Muhammad itu enggak pantas jadi utusan Tuhan katanya. Itu anggapan orang kafir. Tapi Allah mengatakan Allah yang lebih tahu di mana dia akan menempatkan risalahnya itu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang lebih tahu kepada siapa dia menjadikan risalahnya itu, kepada siapa dia turunkan risalahnya itu. Allah lebih tahu. Kalau Allah memilih Nabi Muhammad SAW itu karena Rasulullah memang cocok dipilih, pantas dipilih. Status sosial Nabi itu tinggi, nasab Rasulullah itu nasabnya mulia. Kehidupannya yang sengsara dari kecil itu tidak menandakan beliau adalah orang yang hina. Justru kesusahan hidup yang beliau alami sejak masa kecil itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menempa kekuatan jiwa Rasulullah SAW, karena beliau akan mengemban sebuah tugas yang besar. Tugas yang besar ini hanya bisa diemban, hanya bisa ditangani, hanya bisa dipikul oleh orang yang kuat. Orang yang kuat itu adalah orang yang terlatih sejak kecil, bahkan sejak sebelum dia dilahirkan. Sejak sebelum dilahirkan sudah ditinggal mati oleh bapak. Itu tempaan untuk manusia yang akan mengemban tugas yang besar itu. Hanya pemilik jiwa-jiwa yang kuat yang bisa mengemban
tugas-tugas besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW mengalami kesulitan di dalam hidup sejak masih kecil itu dalam rangka apa? Menguji Rasulullah SAW, karena beliau nanti akan mengemban tugas yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi terakhir. Biasanya nabi terakhir itu atau orang yang memikul sesuatu di paling akhir itu bebannya lebih besar daripada yang pertama. Orang kalau lomba lari estafet, yang menentukan juara itu yang mana? Yang awal atau yang akhir? Yang akhir. Kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga misalnya, mereka telah ada di posisi terakhir, maka yang terakhir memikul tongkat estafet itu punya beban yang besar untuk menentukan kelompok ini menjadi juara. Maka Rasulullah SAW sebagai pemegang tongkat estafet kenabian yang terakhir itu memiliki beban yang lebih besar daripada nabi-nabi sebelum beliau. Makanya tempaan dan latihan yang Allah berikan sejak beliau belum lahir, bahkan sejak bapak dan ibunya belum nikah sudah ditempa dengan ujian. Karena sebelum menikah, Abdullah itu adalah putra bapaknya yang paling dicintai oleh bapaknya, paling disayangi oleh bapaknya. Putra Abdul Muttalib yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Sehingga pada suatu hari ketika Abdul Muttalib bernazar, kalau nazarnya terwujud, nazarnya terrealisasi, dia akan menyembelih salah seorang dari putra-putranya. Diundi, yang jatuh nama Abdullah. Karena ini adalah anak sayangan, diundi lagi, jatuh lagi nama Abdullah. Karena ini anak sayangan, diundi lagi, supaya Abdul Muttalib itu ingin putranya yang lain yang jatuh namanya untuk disembelih. Tapi sampai 3 kali diundi itu, yang jatuh selalu nama Abdullah. Karena ini adalah anak yang dikasih sayangi, nazarnya itu dibatalkan dan diganti dengan yang lain. Itu sebabnya Rasulullah SAW disebut dengan Ibnu Dzabihain, putra 2 orang yang akan disembelih, yang nyaris disembelih. Siapa 2 orang itu? Nabi Ismail. Kan Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Kemudian Abdullah, bapak beliau. Jadi orang-orang kafir itu tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan alasan tidak mungkin Allah itu mengutus orang manusia. Kalau Allah mau mengutus orang utusan, pasti yang ia tunjuk itu malaikat, bukan manusia. Kami tidak akan percaya kepada manusia sebagai utusan Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan itu akan mengutus orang manusia. Itu yang dikatakan oleh orang-orang kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu juga yang pernah dikatakan oleh penduduk Antiokhia pada siapa? Utusan Nabi Isa yang jumlahnya 3 orang itu. Qalu, mereka berkata, Rabbuna, utusan Nabi Isa itu berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami ia mengetahui. Jarin, dari kalimatnya jarin majral qasam. Kalimat Rabbuna ya'lamu itu jarin majral qasam, berlaku padanya ketentuan yang berlaku pada qasam. Jadi jarin itu berlaku padanya majral qasam, ketentuan yang berlaku pada qasam. Artinya makna kalimat Rabbuna ya'lam itu
maknanya sama seperti qasam. Qasam itu apa? Sumpah. Jadi Rabbuna ini sama maknanya dengan sumpah, demi Tuhan kami, demi Tuhan. Wazidat ta'kidu bihi, dan ditambahkan taukid dengannya. Karena ini sama maknanya dengan qasam. Qasam di dalam bahasa Arab atau sumpah di dalam bahasa Arab itu fungsinya adalah untuk menguatkan informasi, menguatkan kabar, menguatkan cerita. Salah satu kalimat atau adat taukid adalah qasam. Wazidat ta'kidu bihi, dan ditambahkan penguatan informasi dengannya. Wabillah, dan dengan lam. Lam mana yang dimaksud? Lam mana yang dimaksud? Lam yang ada pada ya'lam. Lam mana yang dimaksud sebagai adatut taukid selain qasam di dalam ayat ini? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mana lamnya? Lam yang ada pada lamursalun itu lamul ibtida. Wabil lam. Jadi wabil lam itu yang dimaksud lam yang ada pada kalimat lamursalun. Ala qablahu, atas informasi yang sebelumnya. Li ziyadatil inkari, karena bertambahnya pengingkaran dari penduduk Antiokhia itu. Mereka tidak percaya bahwa ketiga orang ini adalah utusan Nabi Isa. Karena itu utusan Nabi Isa, tiga orang utusan Nabi Isa ini menggunakan taukid untuk menguatkan pernyataan mereka bahwa mereka betul-betul adalah utusan Allah, utusan Nabi Isa. Maka yang mereka gunakan apa? Kalimat yang sama maknanya dengan qasam, yaitu Rabbuna ya'lamu. Kemudian inna ilaikum lamursalun. Lihat, ada inna, itu yang kedua itu huruf taukid. Kemudian lamursalun, lamul tidak. Ada berapa? Ada tuh taukidnya? Ada berapa? Ada tiga. Ada kalimat yang bermakna qasam, kemudian ada inna, kemudian ada lamul tidak. Itu tiga. Ini untuk menguatkan. Kalau sudah tiga adat taukid digunakan, kemudian masih saja penduduk Antiokhia itu tidak percaya bahwa mereka adalah utusan Nabi Isa, itu namanya orang-orang betul-betul bodoh, betul-betul apa bahasanya? Goblok, betul dulu. Sudah didatangkan tiga adatut taukid masih juga tidak percaya. Inna ilaikum lamursalun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka para utusan itu, tiga utusan Nabi Isa itu berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami yang mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami kepada kalian betul-betul orang yang diutus, termasuk orang yang diutus. Kami ini adalah utusan Allah untuk kalian, kepada kalian. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidak ada kewajiban atas kami